Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sobat Mucil, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia. Oke, ketemu lagi dengan saya, Pak Nurdin, Guru Bahasa Indonesia SMP Muhammadiyah 2, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Untuk itu, marilah pelajaran pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, materi pertama, yaitu pengertian teks cerita fantasi. Ada yang tahu pengertian teks cerita fantasi itu apa? Ya, pengertian teks cerita fantasi yaitu suatu konsep cerita fiksi. Suatu konsep cerita fiksi yang dimana di dalam ceritanya mengandung suatu unsur imajinatif dari sang penulis. Saya ulang seperti di samping. Pengertian teks cerita fantasi yaitu suatu konsep cerita fiksi yang dimana di dalam ceritanya mengandung suatu unsur imajinasi atau imajinatif dari sang penulis. Lanjut, ciri-ciri cerita fantasi. Pertama, memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia. Yang kedua, di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib, makhluk misterius, atau yang lainnya. Kemudian, penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu. Selanjutnya, tokoh memiliki keunikan. Tokoh memiliki keunikan tersendiri. Misalnya, tokoh tersebut memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Selanjutnya, karena cerita fantasi menggunakan khayalan, maka cerita fantasi termasuk dalam kategori contoh cerita fiksi. Ada yang tahu fiksi itu apa? Fiksi itu adalah cerita yang tidak nyata atau rekaan dari penulis atau pengarang. Oke, kita lanjut ke struktur teks cerita fantasi. Baiklah anak-anak, struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Dan yang ketiga, resolusi. Kita bahas satu persatu. Apa itu orientasi? Apa itu komplikasi? Dan apa itu resolusi? Orientasi. Orientasi ini merupakan tahap awal atau pengenalan. Pengenalan tokoh, pengenalan watak tokoh, pengenalan tema cerita, dan pengenalan sedikit alur cerita. Berikut penjelasan yang lebih detailnya. Tuh. Oke, kita lanjut ke komplikasi. Apa itu komplikasi? Ya, komplikasi ini merupakan bagian di mana terjadi permasalahan. Atau di dalam cerita mulai muncul masalah. Si tokoh utama mulai punya masalah dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, masalah tersebut muncul dari awal hingga menuju ke puncak atau klimaks. Puncak masalah. Itu di dalam komplikasi. Ini berikut detailnya. Oke? Selanjutnya kita masuk ke resolusi. Apa itu resolusi? Kira-kira di dalam resolusi itu ada apa saja?
Ya, resolusi ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau penyelesaian permasalahan atau konflik yang terjadi pada tokoh. Di resolusi ini harus dipecahkan karena resolusi merupakan bagian akhir dari struktur teks cerita fantasi. Selanjutnya, setelah dipecahkan, kita tentukan endingnya. Ya, ending di sini ada 2. Apa saja? Tentunya kalau kalian pernah melihat film atau membaca sebuah cerita fantasi atau cerita-cerita yang lain, pasti ada endingnya. Ada 2. Apa saja? Ya, kalian benar. Pertama adalah happy ending. Apa itu happy ending? Happy ending adalah akhir cerita yang dimana tokoh utama menang dan dia hidup bahagia. Itu jelas. Selanjutnya ada sad ending. Saya ulangi, sad ending. Nah, ini yang paling berat. Sad ending adalah di mana tokoh utama meninggal setelah mencapai tujuannya. Meninggal setelah mencapai tujuan dari misinya itu. Jadi tokoh utama di sini meninggal. Kemudian itu dinamakan sad ending. Demikian pembelajaran teks cerita fantasi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Marilah kita akhiri pelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.